Halo bro, hari ini Mang Udo bakal bahas salah satu komponen penting buat performa PC, yaitu RAM DD5. Dengan semakin berkembangnya teknologi, memilih RAM yang tepat itu bisa ngaruh banget. Entah itu buat gaming, produktivitas, atau multitasking. Nah, salah satu faktor penentu memilih RAM DD5 terbaik itu adalah kecepatannya. Berapa sih kecepatan RAM DD5 yang ideal tahun 2024? Pantengin terus video ini, oke? Oke bro, pertanyaannya, mengapa sih kecepatan RAM itu penting? Ini punya peranan penting buat nentuin kinerja PC. Makin tinggi kecepatan transfer data antara CPU dan RAM itu sendiri bisa lebih baik. Nah, waktu loading aplikasi juga bisa lebih cepat. Dan buat kinerja multitasking sama gameplay saat main game juga bakal lebih lancar. Jadi, berapa sih kecepatan RAM DD5 yang ideal di tahun ini? Nah, kalau buat gaming, RAM DD5 dengan speed 6000 MHz dan cas latency 30 itu bisa sangat optimal. Malah itu bisa ningkatin frame rate nyampe 14% lebih baik dibanding RAM DD5 dengan speed 4800 MHz. Selain itu, RAM DD5 dengan speed 6000 MHz juga punya harga yang terhitung ramah dibanding RAM dengan kecepatan lebih tinggi. Taruhlah kecepatan 8000 MHz. Nah, buat pilihan rekomendasi, ada tuh merek populer kayak Corsair Vengeance DD5 32GB dengan speed 6000 MHz dan cas latensinya itu 30. Itu sekitar 2,3 jutaan. Terus buat kalian yang pakai CPU Intel generasi ke-13 atau 14, rekomendasi ideal buat kecepatan RAM DD5 itu antara 6400 nyampe 7200 MHz. Kecepatan ini bisa jadi rekomendasi yang pas buat memaksimalkan performa CPU. Entah buat gaming, rendering, ataupun editing video. Buat contoh rekomendasinya itu ada G-Skill Trident Z5 RGB DD5 dengan speednya itu 7200 MHz dan latency yang cukup rendah. Nah, buat kalian yang pakai CPU AMD entah Ryzen 7000 atau 9000, rekomendasi speed RAM yang ideal itu di angka 6000 nyampe 6400 MHz dengan latency rendah. Taruhlah CL-nya 30. Ini sebenarnya sesuai dengan apa yang disarankan produsen buat kecepatan memori yang ideal. Itu diklaim bisa ngasih keseimbangan antara harga dan performa. Cocok buat game atau produktivitas tinggi. Nah, buat rekomendasi, sekali lagi bisa pakai Corsair Vengeance CL30 atau G-Skill Trident Z5 RGB 6000 MHz. Nah, mengapa latensinya harus rendah atau itu bakal ngaruh banget? Jadi bro, nggak cuma kecepatan yang penting, tapi juga latency RAM. Apalagi itu bakal ngaruh buat mereka yang sering main game first person shooter. Latency rendah itu bisa ngasih perbedaan besar dalam responsivitas. Contoh RAM DD5 6000 C30 dengan RAM dengan speed yang sama, tapi latensinya itu lebih besar. Perbedaan performa bakal ngaruh. Nah, RAM dengan latency lebih rendah bakal ngasih keseimbangan lebih baik dan bisa menghasilkan pengalaman gaming yang cepat dan mulus. Jadi itu dia penjelasan tentang kecepatan yang ideal buat RAM DD5 di tahun 2024. Pastikan kalian bisa milih RAM yang sesuai dengan kebutuhan, entah itu buat gaming, produktivitas, atau multitasking. Tapi gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Cuma yang pasti nggak semua diungkap, tapi semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.